Soekarno, pada masa Orde Lama, mengalami krisis paling parah dalam sejarah Indonesia, karena inflasi pernah menyentuh angka hingga 600% di tahun 1965. Tingginya inflasi disebabkan oleh adanya konflik internal dan eksternal, serta hutang luar negeri yang membengkak. Pada akhirnya, pemerintah seenaknya mencetak banyak uang untuk membayar hutang yang membengkak, dan dihabiskan untuk mendanai proyek-proyek mega seperti pembangunan Monas. Firman Lubis, penulis buku Jakarta 1960-an, pernah menjadi saksi masa-masa krisis ekonomi pada awal dekade 1960-an. Ia mengingat bahwa harga bakmi yang awalnya Rp5 di tahun 1962 menjadi Rp1.500 di tahun 1965. Terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, nilai rupiah terus menurun, tapi harga barang meroket. Sehingga beras lebih mahal nilainya dari nilai mata uang rupiah. Akhirnya banyak masyarakat yang menjual barang berharganya hanya untuk bertahan hidup di krisis moneter tersebut. Soeharto menghadapi krisis ekonomi terberat dalam 32 tahun pemerintahannya, ketika nilai rupiah terjun bebas hingga Rp16.000 per USD pada tahun 1998. Inflasi melonjak di atas 70%, dan utang luar negeri Indonesia membengkak hingga 140 miliar USD. Krisis ini dipicu oleh spekulasi mata uang, korupsi sistemik, dan ketergantungan pada utang luar negeri. Pemerintah mencoba menstabilkan ekonomi dengan menaikkan suku bunga hingga 60% dan meminta bantuan IMF. Namun kebijakan ini justru memicu PHK massal dan kerusuhan sosial. Wimarwito Elar, seorang jurnalis senior, menggambarkan bagaimana harga sembako melambung tinggi. Harga telur yang semula Rp5.000 per kilogram menjadi Rp25.000 hanya dalam hitungan bulan. Akibatnya, daya beli masyarakat runtuh, ribuan perusahaan bangkrut, dan kerusuhan Mei 1998 pecah. Banyak rakyat terpaksa menjual barang berharga hanya untuk membeli beras. Krisis ini menjadi akhir dari kekuasaan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Naik menjadi presiden setelah kerusuhan Mei 1998 dan pengunduran diri Soeharto. Perekonomian masih minus 13,1% pada tahun 1998, dan utang luar negeri mencapai 140 miliar dolar AS. Menutup 16 bank bermasalah, termasuk Bank Suma milik Surya Jaya. Membentuk PPPN, atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, untuk restrukturisasi bank. Kritik likuidasi bank menyebabkan rush money dan kepanikan nasabah. Menerbitkan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 untuk mencegah separatisme, mempercepat pemilu. 1999, pemilu pertama yang demokratis sejak 1955. Timur memilih merdeka 78,5% pada 30 Agustus 1999. Dampak Indonesia kehilangan wilayah, dikecam dunia internasional karena militer dituding melakukan pelanggaran HAM. Skandal Bank Bali sebesar 904 miliar rupiah digunakan untuk biaya pemilu Golkar. Rupiah masih lemah di kisaran 10.000 hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meski lebih stabil daripada tahun 1998. Habibie dihadapkan pada tugas mustahil menyelamatkan ekonomi sekaligus memulai demokrasi. Dia berhasil menghindari hiperinflasi, tapi politiknya kacau. Terpilih sebagai presiden lewat kompromi politik, karena PDIP kalah suara dari poros tengah. Ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 4,9% di tahun 2000, tapi korupsi merajalela. Membolehkan Imlek sebagai hari libur, dan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967. Dampak dikritik kelompok konservatif, tapi disambut positif masyarakat Tionghoa.
2 kali reshuffle kabinet tanpa konsultasi DPR. Bentrok dengan Wiranto, Menko Polkam soal dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Dituduh korupsi dana Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Dana dipakai untuk kepentingan pribadi? Brunei Gate diduga menyimpan dana bantuan Sultan Brunei sebesar 2 juta dolar Amerika untuk diri sendiri. DPR mengeluarkan Memorandum 2 pada tahun 2001 lalu. MPR menghentikan Gus Dur lewat sidang istimewa. Ekonomi terganggu, IHSG anjlok, dan rupiah melemah ke Rp12.000 per dolar Amerika Serikat. Gus Dur punya visi pluralis, tapi gaya kepemimpinannya terlalu tidak terstruktur. Dia jatuh karena politik, ekonomi. Menggantikan Gus Dur setelah krisis politik tahun 2001. Utang luar negeri masih tinggi, sebesar 132 miliar dolar Amerika Serikat, tapi ekonomi mulai tumbuh dengan persentase 4,5 di tahun 2002. Menjual saham Indosat, Bank Niaga, dan Semen Gresik untuk tambahan APBN. Kritik menjual aset negara ke asing. Tahun 2003, harga BBM naik 40%, premium dari Rp1.800 ke Rp2.500 per liter. Dampaknya, inflasi mencapai 6,6%, dan rakyat miskin semakin tertekan. Membentuk Komisi Tipikor yang menjadi cikal bakal KPK untuk investigasi korupsi. Kasus besar meliputi skandal dana BOES sebesar Rp1,7 triliun dan korupsi di proyek PLTU. Rupiah stabil berada di kisaran 8.500 hingga 9.000 per dolar AS. Namun, pengangguran masih tetap tinggi, sekitar 9,5% di tahun 2004. Kebijakan yang diambil dianggap pro-pasar, tetapi kurang berpihak pada rakyat kecil. Megawati berhasil menjaga stabilitas makro, tapi kebijakannya tidak mengurangi kemiskinan. Dia lebih fokus pada proyek infrastruktur simbolis seperti Tol Cipularang. Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6% per tahun. Namun, ketergantungan pada utang dan subsidi bahan bakar minyak menjadi masalah. Harga minyak dunia melonjak, dan pemerintah harus mengeluarkan bantuan langsung tunai untuk meredam gejolak sosial. Meski inflasi terkendali, sekitar 6 hingga 8%, kasus skandal Bank Century, dengan kerugian sebesar Rp6,7 triliun, dan korupsi hambalang, merusak citra pemerintah. Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi di era SBY hanya dinikmati oleh segelintir elit, sementara kesenjangan sosial semakin melebar. Jokowi menghadapi resesi pertama dalam 22 tahun saat pandemi COVID-19 melanda. Ekonomi Indonesia minus 2,07% di tahun 2020, dan utang membengkak hingga Rp6.000 triliun. Kebijakan PPKM dan bantuan sosial seperti BLT dan PKH membantu rakyat miskin, tapi harga pangan seperti cabai dan bawang sempat melonjak 300%. Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi akan lambat karena ketergantungan pada impor. Meski ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 5% di tahun 2023, kenaikan harga BBM dan El Nino membuat inflasi kembali mengancam.